salam semuanya. Assalamualaikum. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Buas, Pak Budi ya, Pak Pendeta. Di sini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konsep penebusan ataupun konsep keselamatan di dalam Kristen terhadap orang yang belum diberikan kemampuan untuk memilih antara menerima atau menolak Yesus sebagai Tuhan. Studi kasusnya seperti anak-anak yang lahir kemudian dia meninggal, atau orang gila yang tidak punya akal untuk memilih Yesus sebagai Tuhan atau menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai konsep keselamatan tadi, kematian Yesus di tiang salib itu. Apa tadi pertanyaannya? Yang kedua, udah satu saja dulu, lupa saya yang kedua. Satu aja. Pemerintah Buas bersabar dulu. Gurunda silakan mau menanggapi atau tidak, karena ini pertanyaan satu arah kayaknya. Iya, baik. Jadi kalau kita merujuk, ntar ya Pak ya, merujuk kepada Al-Quranul Karim, ketika kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian Allah itu begitu berat. Adam meminta kepada Allah dengan susah payah berpuluh tahun agar kemudian beliau diberi anak. Diuji oleh Allah kemudian. Tapi ujiannya Adam lulus. Ketika diminta anaknya yang satu-satunya Nabi Ibrahim. Baik. Ketika Nabi Ibrahim ini diminta untuk mempersembahkan anaknya yang sematawayang satu-satunya, Nabi Ibrahim membenarkan kemudian dan mengiyakan serta menyanggupi perintah itu untuk kemudian mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya. Lalu kemudian ketika eksekusi terhadap darah dagingnya sendiri itu terjadi, Allah kemudian menggantikan anaknya itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim. Allah menggantikan yang tadinya manusia jadi korban, berubah menjadi hewan. Lalu kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, walikulli ummatin, di setiap umat, ja'alna mansaqal liyazkur ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban berupa hewan ternak. Jadi Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi kurban pada saat penyembelihan terhadap Tuhan itu adalah hewan ternak. Begitu juga orang Yahudi di dalam kitab Yeremia Imamat 1 nomor 2, jelas di situ perintahnya adalah persembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing domba, sapi lembu. Sembahan kepada Dewa Molok. Jadi ketika ada perintah penebusan dosa, saya katakan bahwasanya orang-orang Yahudi diperintahkan mempersembahkan penebusan dosa dalam Keluaran 29 nomor 14. Persembahan penebusan dosa itu menggunakan hewan kurban. Bahkan dengan kotoran sapi pun penebusan dosa itu bisa dilakukan. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, mencium batu bara juga bisa menghapuskan dosa. Jadi tidak ada kemudian pengajaran yang diajarkan oleh para nabi termasuk dalam ajaran agama Islam bahwa dosa bisa ditebus dengan menyembeli Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Demikian. Mantap gurunda kami. Silakan Pendeta Buas, masih ingat pertanyaannya? Oke, sedikit menanggapi Bang Zuma. Domba itu memang dalam perjanjian lama, tapi ya ini saya kesukaran untuk menjelaskan bagian ini karena tipologi itu hanya ada di dalam Kristen.
Dan dalam orang Kristen pun tidak semua mengerti hal itu ya. Jadi tipologi itu, tipe itu bisa berupa binatang, bisa berupa orang, bisa berupa suatu keadaan, bisa berupa suatu jabatan. Tapi itu bayangan dari sesuatu yang akan datang. Kebanyakan menuju pada Kristus, biarpun tidak semua menuju pada Kristus. Jadi tipe domba korban itu, kalau berbuat dosa sembelih binatang, itu suatu tipologi. Itu suatu tipe, suatu bayangan. Dan pada waktu Yesus itu sudah disalibkan, dia itu menjadi antitipe atau penggenapan. Tipenya harus disingkirkan. Imam juga tipe dari Yesus. Sekarang Yesusnya sudah datang menjadi imam besar, maka imam manusia biasa itu mesti disingkirkan. Tidak boleh ada imam manusia. Demikian juga domba, korban, dan sebagainya itu disingkirkan. Lalu sedikit tentang Ismail, bagaimana mungkin Ismail disebut sebagai anak tunggal, saya tidak habis pikir ya. Karena ada Ishak, mana bisa tunggal. Kalau dari sudut Kristen, Ishak disebut tunggal karena dia anak perjanjian. Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan Sarah untuk mendapatkan seorang anak. Dan janji baru digenapi setelah 25 tahun. Karena itu anak perjanjian, maka dia itu dianggap sebagai satu-satunya anak. Dan Ismail, anak dari Hagar yang adalah seorang hamba, itu tidak diakui. Jadi kalau Ishak itu anak tunggal, itu masih bisa dibenarkan. Tetapi kalau Ismail anak tunggal, saya tidak mengerti bagaimana bisa dibenarkan. Lalu terhadap pertanyaan tadi ya, bagaimana konsep penebusan Kristen tentang anak atau bayi yang mati, orang gila. Saya mungkin boleh tambahkan orang yang tidak pernah mendengar Injil ya. Tidak pernah mendengar Injil itu juga tidak bisa memilih kan. Kalau anak mati atau bayi mati, saya jawab saya tidak tahu. Bayi mati itu masuk ke mana? Di satu pihak, dia tuh punya dosa asal. Dan dosa asal seharusnya cukup membuat Allah itu murka kepada dia. Tapi di lain pihak, dia tidak punya dosa dari diri sendiri, dosa perbuatan atau actual sins. Itu tidak ada sama sekali dalam dirinya. Sehingga kalau hanya karena dosanya Adam, dia harus masuk neraka. Rasanya juga aneh. Jadi, saya jawab, saya tidak tahu. Kalau bayi mati. Tapi kalau orang gila, tidak ada orang gila itu sejak bayi. Waktu bayi masih waras otaknya. Kecuali orang idiot itu lain. Lahir sebagai orang idiot itu juga tidak bisa memilih. Nasibnya bagaimana? Sama seperti bayi mati, saya tidak tahu. Tapi kalau orang gila, dia tidak mungkin gila dari lahir. Mungkin SMP, SMA, fakultas atau apapun, pokoknya sudah dewasa baru gila. Karena stres atau apapun menjadi gila. Dan kalau saya berpendapat dia gila, itu menunjukkan bahwa pintu pertobatan itu ditutup bagi dia. Kecuali gilanya bisa disembuhkan. Kalau tidak, karena dia sudah berbuat dosa, dia masuk neraka. Pada waktu itu dia bisa percaya Kristus, tapi dia tidak percaya. Lalu menjadi gila, pintu pertobatan ditutup, tidak bisa lagi percaya Kristus, dia masuk neraka. Lalu juga dengan orang yang tidak pernah mendengar Injil, tidak ada keharusan bagi Allah untuk memberikan Injil kepada semua orang. Jadi ada orang-orang yang mendengar Injil, sebetulnya itu mendapatkan berkat luar biasa. Karena kalau mereka mendengar Injil, maka mereka ada kemungkinan diselamatkan. Kalau mereka percaya. Tapi mendengar Injil dan mereka tidak percaya, mereka malah masuk neraka lebih dalam. Karena mereka diberi sesuatu, mereka tidak menanggapi, dosanya makin hebat. Makin mengerti Injil, makin tetap tidak percaya, lebih hebat lagi hukumannya. Tapi kalau dia tidak pernah mendengar Injil sama sekali, tetap dia dihukum menurut hukum hati nuraninya.
Orang yang punya Taurat dihakimi berdasarkan Taurat. Orang yang tidak punya Taurat dihakimi berdasarkan hukum hati nuraninya. Maksudnya kalau dia tidak pernah mendengar Injil, tidak bisa Allah berkata, mengapa kamu tidak pernah mendengar percaya Injilku? Dia akan jawab, aku tidak pernah dengar kok. Tapi apakah itu menyelamatkan dia? Tidak mungkin. Dihakimi berdasarkan Taurat pun tidak ada orang yang lulus. Karena seperti saya katakan, tidak ada orang bisa taati Taurat. Harus taat sempurna. Dihakimi berdasarkan hukum hati nurani, sama saja. Tidak ada orang bisa mentaati hukum hati nuraninya dengan sempurna. Jadi, orang yang tidak pernah mendengar Injil, itu pasti masuk neraka. Karena itulah, maka orang-orang Kristen berusaha mati-matian memberitakan Injil, mengirimkan misionaris ke bahkan pelosok-pelosok Cirebon. Sampai mereka dimakan oleh orang-orang kanibal dan sebagainya. Mati tetap dikirimkan lagi, mati tetap dikirimkan lagi. Karena mereka tahu kalau orang-orang kanibal dan sebagainya yang di hutan, di mana, di ujung gunung yang tidak pernah mendengar Injil. Kalau mereka terus tidak pernah mendengar Injil, tidak ada harapan keselamatan. Tapi kalau ya boleh. Kebetulan saya sudah ingat pertanyaan kedua. Singkat saja, singkat izin ya. Izin Pak Pendeta. Ini juga terkhusus untuk buat Pak Pendeta Budi. Saya baca ini di dalam Yehezkiel 30. Kemudian di dalam Mazmur Yehezkiel 18:30, kemudian Mazmur 62:12, Matius 12, kemudian Matius 16:27, Matius 27, Yohanes 5:29. Nah, dari semua konteks ayat yang saya kemukakan kepada Pak Budi, intinya di sana adalah manusia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Budi menjelaskan tentang ayat-ayat yang saya sampaikan bahwa manusia itu akan dihukum dengan sesuai perbuatannya, tetapi realitanya di dalam iman Kristen Adam yang berbuat, Pak Budi juga harus kena buahnya. Silakan Pak Budi. Yehezkiel 18 ayat 30 ini bukannya salah ayat ya? Bukannya ayat 20. Rahmat silahkan klarifikasi dulu. Yehezkiel 18:30 atau berapa? Ayat 30. Enggak salah Yehezkiel 18 ayat 18 sampai 20 itu. 18 ayat 20 ya. Ayatnya seperti ini. Oleh Ya. karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Oke ya. Jadi orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Saya percaya ayat ini dan ayat ini berlaku secara umum, tapi ada perkecualiannya. Perkecualiannya adalah dosa Adam itu diwariskan kepada semua keturunannya kecuali Yesus. Lalu pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dosa dari orang-orang yang ditebus oleh dia ditanggungkan kepada dia, dan dia dihukum karena dosa-dosa itu. Lalu waktu Yesus sudah bangkit, kebenaran Yesus itu diberlakukan kepada orang-orang yang percaya. Jadi 3 perkecualian. Ini hukum berlaku umum, tapi ada perkecualiannya. Sama seperti misalnya Roma 3:23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Apakah berarti Yesus berbuat dosa? Ibrani 4 ayat 15 dan 2 Korintus 5 ayat 21 jelas mengatakan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan Yesus pernah menantang, siapa di antara kamu bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada dari mereka yang bisa membuktikan. Pontius Pilatus mencari apapun dosanya. Dia bilang, aku tidak menemukan kesalahan apapun. Jadi Yesus tidak ada dosa. Itu perkecualian. Roma 3:23 itu berlaku umum. Semua orang telah berbuat dosa. Tapi Yesus dikecualikan, dia tidak pernah berbuat dosa. Lahir tanpa dosa asal. Dan hidup suci murni sepanjang hidupnya tanpa pernah berbuat dosa satu kali pun. Jadi seperti itulah
Yeskel 18 ayat 20 dan sebagainya ini, memang ini hukum berlaku umum. Tetapi ada 3 perkecualian yang saya tersebutkan tadi. Dosa Adam diwariskan kepada keturunannya kecuali Yesus. Lalu dosa-dosa orang yang ditebus ditimpakan kepada Yesus, dan Yesus dihukum untuk dosa-dosa itu. Lalu kebenaran Yesus diperlakukan untuk orang-orang yang percaya. Sehingga sekalipun saya ini bukan orang yang baik, tetapi saya disebut sebagai orang benar, disebut sebagai orang kudus. Orang Kristen disebut seperti itu. Orang benar, orang kudus. Apakah karena memang hidupnya benar? Apakah karena memang hidupnya kudus? Tidak. Tapi kebenaran Kristus diperlakukan bagi kami. Makanya kami disebut sebagai orang benar dan disebut sebagai orang kudus. Sekian jawab saya. Oke, terima kasih. Guru Nda mau menanggapi ya? Ya, kan udah boleh. ya. Oh iya. Oke. Yang kedua soalnya, yang kedua. Silakan. Gak apa-apa. Itulah ya, ketika Pak Pendeta mengatakan Yesus tidak berdosa, itu bahaya. Yesus orang suci, itu bahaya. Yesus orang yang tidak punya salah, itu bahaya kali. Karena ketika kemudian Yesus ini adalah orang yang tidak berdosa, maka haram hukumnya membunuh Yesus. Karena Tuhan mengatakan di Imamat Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Allah, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian di Keluaran 27, kau membunuh orang yang tidak bersalah, kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dengan demikian, Yesus orang yang tidak bersalah, Yesus orang yang benar, haram hukumnya dibunuh. Barang siapa yang membunuh Yesus, maka dia adalah pelaku dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus, penyaliban terhadap Yesus akan melahirkan dosa, bukan melahirkan penghapusan dosa. Kenapa? Karena pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pelanggaran besar terhadap perintah Tuhan pencipta langit dan bumi yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Sekira begitu dari saya, ya teman-teman sekalian, bahwa penebusan dosa itu memang tidak ada kemudian dasar pijakannya di dalam kitabnya orang Yahudi, sehingga pembunuhan terhadap Yesus ini adalah dosa besar. Orang-orang yang mengimani dosa besar sebagai keselamatan itu adalah orang yang zalim, orang yang fasik menurut Al-Quranul Karim. Demikian. Terima kasih. Mantap. Ya. Dari Kristen Bang Kores. Iya. Nah ini berikutnya ada si 70 kali 7. Silakan 70 kali 7. Pertanyaannya yang untuk 2 arah. Sebenarnya aku nggak mau bertanya, aku mau menjawab tadi terkait penghakiman tadi. Ngarang. Salah. Nanti lo tunggu sejam lagi baru lo mempunyai hak atau untuk inilah ini. Menjawab pertanyaan. Nggak ada menjawab, bertanya. Ini acaranya acara Pendeta Buas sama Guru Nda Zuma. Oh, oke ya, bertanya kalau gitu ya. Iya. Oke, aku pengen tahu tentang saksi dalam Islam itu. Kalau di Kristen, saksi itu Yesus. Yesus yang menjadi saksi kami. Artinya Yesus saksi, kami terdakwa. Di dalam Islam itu bagaimana? Terima kasih. Oke, thank you. Ini satu arah, artinya Pendeta Buas mungkin silakan mau apa? Nanti aja. Guru Nda, silakan. Jadi kalau di Islam itu bersaksi itu harus sesuai dengan apa yang benar-benar ada gitu loh. Tidak boleh tidak sesuai dengan fakta. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan jangan engkau berbohong. Karena orang yang berbohong itu adalah orang yang melakukan saksi dusta. Contoh misalnya orang yang mengatakan Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Inilah dasarnya kenapa kemudian umat Islam itu dilarang
untuk mengatakan selamat Natal, karena itu adalah satu perbuatan yang tidak punya dasar pijakan di Bible bahkan. Nah, untuk itulah kemudian kami tidak boleh melakukan satu kebohongan. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 42 dan juga ayat ke-283. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kami, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Yang dimaksud kesaksian di sini adalah berkata sesuai dengan fakta kebenaran. Kalau benar katakan, itu adalah suatu kebenaran. Jangan disembunyikan. Jangan sesuatu yang benar-benar ada, benar-benar nyata kebenarannya, kemudian disembunyikan. Sedangkan sesuatu yang tidak ada kemudian itu dipersaksikan. Itu tidak boleh. Ini dilarang oleh Al-Quranul Karim. Jadi kalau di dalam Islam bersaksi itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa wujud persaksian kami? Ya memang tidak ada Tuhan selain Allah. Apa pembuktiannya? Tuhan itu cuma satu. Makanya Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Jadi ketika kemudian dikatakan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya kita harus buktikan. Apakah alam semesta ini ada dua Tuhan? Itu tidak mungkin. Karena kalau ada dua Tuhan, berarti di situ ada dua pencipta. Di situ ada dua kehendak. Kalau ada dua kehendak, kalau misalnya yang Tuhan satu berkehendak mataharinya terbitnya di utara, maka kemungkinan Tuhan yang satu terbitnya di barat. Apa yang terjadi? Hancur dunia ini. Oleh karena itulah kemudian mustahil Tuhan itu satu, dua. Maka kami kemudian mempersaksikan Tuhan itu cuman satu. Demikian. Mantap. Itu ya, jadi perkara soal persaksi itu, wah udah hilang orangnya, tahu diri. Silakan Pendeta Buas, ada yang mau ditanggapi? Saya mengerti pertanyaannya, kok Yesus itu katanya adalah saksi dalam Kristen. Kok bisa Yesus adalah saksi itu dari mana, saya tidak tahu. Kurang lengkap Pak Pendeta, jadi Yesus itu saksi, manusia yang lain itu terdakwa gitu. Nah ya, dari mana kata-kata itu? Ini yang bertanya katanya orang Kristen kelihatannya kan. Iya. Yesus itu saksi, kami terdakwa. Ya dari mana? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah mendengar Kristen mana. Saya setuju dengan Bang Suma bahwa Yesus itu dosa dan Allah itu membalikkan, karena dia maha kuasa, maka dia membalikkan dosa itu menjadi suatu yang memuliakan dia, yaitu menjadikan suatu penebusan. Jadi bukan jasa dari yang membunuh. Yang membunuh memang dosa, saya setuju dengan Bang Suma dalam persoalan itu. Tetapi ada tambahannya bahwa Allah itu yang maha kuasa, dia membalikkan dosa orang-orang itu, baik Yudas yang mengkhianat maupun setan yang tadi dikatakan berusaha membunuh Kristus dan sebagainya, Pontius Pilatus dan sebagainya, semua itu tetap mereka berdosa dan mereka bertanggung jawab untuk itu. Tetapi Allah yang maha kuasa membalikkan semua itu menjadi berkat bagi manusia dan menjadi kemuliaan bagi dia. Yesus menjadi juru selamat satu-satunya, dan kalau orang percaya maka ada keselamatan. Jadi jalan keselamatan terbuka karena adanya dosa itu. Tapi bukan orangnya berjasa, Yudasnya berjasa dan sebagainya. Dan tentang Natal 25 Desember, saya setuju juga dengan Bang Suma. Tidak ada dalam Alkitab. Karena itu kami, maksud saya dan gereja saya tidak pernah merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Mantap. Tanggal 25 Desembernya jatuh pada hari Minggu. Kami merayakan Natal tanggal sebelumnya. Kalau tidak salah kemarin ini kami merayakan Natal pada tanggal 17 Desember. Memang kami tidak tahu Yesus itu dilahirkan kapan. Menurut satu orang penafsir,
Setiap bulan dalam sepanjang tahunnya, Januari, Februari dan terusnya, ada sekelompok orang Kristen yang percaya Yesus lahir pada bulan itu. Jadi bulannya pun tidak diketahui. Dan sebetulnya tarikh Masehi itu kan diambil dari kelahiran Yesus ya. Tapi itu salah juga. Karena dikatakan dalam Alkitab Yesus itu lahir pada zaman Raja Herodes. Dan Herodes itu mati menurut sejarah, Herodes mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Jadi tidak mungkin Yesus lahir pada tahun 1 Masehi. Yesus lahir diperkirakan tahun 4 sampai tahun 8 sebelum Masehi. Jadi jangankan tanggalnya, bulannya tidak diketahui, tahunnya tidak diketahui. Jadi Natal tanggal 25 Desember itu hanya suatu tradisi. Saya tidak pernah merayakan Natal 25 Desember untuk menunjukkan kepada orang bahwa kami memang tidak tahu tanggalnya. Tapi merayakan Natal menurut saya merupakan sesuatu yang sangat bagus untuk dilakukan. Karena pada Natal itu banyak orang yang tidak pernah datang ke gereja. Jadi pada Natal itu sesuatu kesempatan yang baik untuk memberitakan Injil. Karena itu tidak pernah ada kebaktian Natal yang saya lakukan yang dimana saya tidak memberitakan Injil. Harus memberitakan Injil. Jadi tidak tanggal 25 Desember, mau tanggal berapapun, terserah, cuma kita tidak perlu terlalu ekstrem. Lalu bulan Juni perayaan Natal gitu ya. Biarpun ada kelompok orang Kristen yang percaya itu, tapi kalau itu cuma sedikit dan kami merayakan Natal pada bulan Juni, orang akan anggap kami gila. Ini bisa malah menjadi batu sandungan. Jadi kami merayakan di sekitar tanggal itu, tapi tidak pada tanggal 25 Desember. Dan saya sendiri dalam berkhotbah dan mengatakan dan bagainya mengatakan kepada jemaat, Natal itu tidak diketahui. Beda dengan Bambang Nursena yang percaya kalau Natal 25 Desember dan dia membuktikan. Saya tidak percaya omongan dia sama sekali. Mantap. Integritas Pendeta Buas ya. Jadi kawan-kawan Kristen silakan disupport Pak Pendeta Buas ini karena beliau mempunyai pemikiran yang cukup cerah. Ya, jika ya, tidak jika ya, tidak. Mantap begitu. Tadi Gurunda udah menanggapi, terus Pendeta Buas juga udah. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Masih ada lagi nggak yang tersisa sebelum kita masuk ke sesi closing statement ya? Berasa closing statement aja, kasihan Pak Pendeta udah malam nih jam 12 lebih. Satu aja izin nanya, satu aja. Oh iya silahkan. Oh ada Bro Admin mau nanya ya? Iya naik sini Bro Admin. Selamat malam Pak Pendeta Buas. Kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Buas. Mungkin Pak Buas masih ingat bahwa Alkitab kita mungkin sudah dirubah dari Markus yang tidak ada di Kodeks Sinaiticus, 1 Yohanes 5 ayat 7 ayat sisipan. Dan saya pun ketemu di Septuaginta ada umur Salomo 12 tahun dinobatkan menjadi raja, tetapi di Perjanjian Lama tidak ada. Begitu banyak bukti bahwa Alkitab sudah dirubah, begitu banyak bukti bahwa kitab suci yang sebagai pegangan kita untuk mengenal Tuhan yang benar sudah dirubah. Apakah Pak Budi masih terhalang untuk mengucapkan dua kalimat syahadat? Begitu aja Pak. Terima kasih. Mantap. Sebetulnya pertanyaan ini di luar topik ya. Iya. Nah, kalau saya jawab apa enggak? Terserah. Oh, silakan digunakan waktunya atau enggak. Kalau saya memang mengakui bahwa Alkitab kami itu ada kesalahan-kesalahan. Yang benar sempurna, tidak ada kesalahan sama sekali. Itu cuma apa yang disebut autograf, yaitu Alkitab asli yang langsung ditulis oleh para penulisnya. Tapi yang itu sudah tidak ada. Entah musnah, entah dimusnahkan karena ditulis pada bahan-bahan yang tidak tahan lama, sehingga sudah tidak ada. Tetapi yang ada adalah salinan-salinan yang kami sebut sebagai manuskrip atau naskah. Dan manuskrip-manuskrip itu memang sudah mengandung kesalahan. Tidak ada dua manuskrip yang identik. Mantap. Lagi-lagi saya mengakui itu.
Tapi sekalipun saya mengakui bahwa Alkitab kami ini ada kesalahan-kesalahan dan tidak lagi seperti autografnya, kesalahan-kesalahan itu tidak akan mengubah doktrinnya. Kalau ada yang tidak setuju dengan saya, coba tunjukkan doktrin mana yang akan berubah karena adanya kesalahan-kesalahan itu. Pada umumnya kesalahan bilangan ya. Bilangan salah itu banyak sekali karena memang ditulis dengan coretan-coretan dan sebagainya. Dan itu manuskrip itu kan kaburnya luar biasa ya. Barang kuno nggak tahu abad ke-4, abad ke-3 Masehi dan sebagainya. Itu sampai zaman sekarang ini 1700, 1600 atau 1700 tahun. Itu sudah, kalau orang Jawa bilang belekecek gitu ya. Nah itu disalin, bagaimana bisa tidak ada kesalahan sama sekali, itu tidak memungkinkan. Tapi Allah di samping itu, biarpun dia tidak mengilhami orang yang menyalin, dia mengilhami orang yang penulis asli ya, autografnya, sehingga tidak ada kesalahan. Tapi pada waktu penyalinan dia tidak mengilhami, tapi dia tetap memimpin sehingga kesalahannya masuk, bukan kesalahan yang fatal. Dan karena itu, apalagi kalau saya katakan Alkitab LA ini sebetulnya termasuk terjemahan yang sangat buruk dibandingkan dengan terjemahan-terjemahan versi bahasa Inggris yang manapun. Tapi tetap kalau orang belajar menggunakan LAI, bahkan saya sendiri belajar menggunakan LAI dari dulu, dan itu mempertobatkan saya. Saya tidak tahu Alkitab bahasa Inggris, saya tidak becus bahasa Inggris, tapi itu mempertobatkan saya. Jadi doktrin tidak akan berubah karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab itu. Kesalahan-kesalahan itu kesalahan remeh. Jangankan doktrin, tapi bahkan hukum moral pun tidak akan ada yang berubah. Jadi Alkitab itu tetap bisa dipercaya selama kita tidak comot ayat out of context, dan selama kita menggunakan hermeneutik atau ilmu penafsiran yang benar. Kita tetap akan menghasilkan doktrin Kristen yang benar. Apakah itu mau Tritunggal, apakah itu Yesus itu Allah, apakah itu Yesus itu juru selamat, apakah selamat karena iman saja, dan sebagainya, itu akan sama. Tidak mungkin akan berubah. Sekian jawaban saya. Mantap. Ya itu ikhwannya. Bang Juma tanggapannya. Oh iya. Silakan Guru Nda jika ingin menanggapi. Jadi kalau ada sebuah kitab kemudian itu sudah tidak murni lagi dari apa yang dihasilkan atas proses pewahyuan dari pencipta sampai ke penerima, maka kitab itu tidak lagi disebut kitab suci. Kalau ada sebuah buku tidak lagi disebut sebagai kitab suci, maka tidak layak lagi disebut sebagai buku panduan. Kalau ada buku yang bukan lagi firman Tuhan dijadikan sebagai panduan kemudian untuk melakoni kehidupan sebagai orang yang beragama, maka aspek pembenarnya hanya doktrin, kepercayaan buta. Kenapa? Karena tidak ada legalitas dari pembawa firman itu di tengah-tengah manusia. Sedangkan yang dikatakan firman Tuhan, kudu murni firman Tuhan. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh bercampur aduk. Lagi-lagi pernyataan saudara kita Pak Pendeta tadi membenarkan Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan? Bahkan ayat lain mengatakan ahli kitab menyembunyikan sebagian dan menambahkan sebagian. Saya rasa gitu kesimpulan saya, bahwasanya ketika ada sebuah buku panduan agama yang kemudian tidak lagi relevan, dalam arti kata tidak sesuai dengan apa yang diterima sang penerima firman, maka itu tidak pantas lagi disebut sebagai kitab suci karena sudah ternoda oleh tangan-tangan jahil manusia. Demikian. Saya rasa kita closing ya. Kasihan Pak Pendeta udah pukul 1 ya. Ya, Ya, karena Pak, ini udah jangan lewat berkecil hati kawan-kawan. Ya.
Umi dikit ya. Untuk oke, silakan. Aku dikit ya Umi. Jadi jangan berkecil hati gitu kalau misalnya kurang panjang, karena kita masih ada sesi ketiga, yaitu topiknya itu apa Umi? Penyaliban. Itu. Stay tune Ikhwan. Masih ada sesi berikutnya. Silakan Umi. Oke, silakan Bang Kores, itu aja Umi mau menyampaikan tadi ke teman-teman juga seperti itu, jangan berkecil hati karena mengingat juga Pak Budinya sepertinya sudah lelah, karena Pak Budi katanya kalau udah kelewat ngantuk itu malah jadi insom, nggak bisa tidur seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kita jadwalkan lagi sesi ketiga tentang penyaliban. Begitu Pak Budi ya? Nanti kita bicarakan topiknya ya. Mau penyalipan atau mau lain. Baik, nanti kita bicara lagi. Jadi teman-teman tadi ada di bawah ada yang mengatakan jangan keroyokan. Kita nggak keroyokan, dari tadi kan yang bicara hanya Pak Budi sama Bang Zuma saja ya. Walaupun kita di atas banyak yang Muslim, tetapi kita semua silent, kita semua mute ya. Jadi bukan Pak Budi single fighter melawan kalian semua, nggak kayak begitu. Di sini tetap konteksnya yang berdiskusi adalah head to head Bang Zuma dengan Pak Budi. Seperti itu. Silakan Bang Kores. Ya Ikhwan, demikianlah ya sesi tanya jawab kita. Semoga semua yang mendengarkan baik Kristen maupun Islam mendapatkan manfaat dari penjabaran kedua narasumber kita, dan semoga beliau berdua ini Allah berikan umur yang panjang dan juga disertai hidayah Allah selalu. Amin amin warahmatullahi amin. Oke, kita lanjut ke sesi closing statement sebagaimana janji yang kita pegang di dahulu kala. Gurunda akan closing statement pertama, lalu kemudian Pendeta Buas closing statement terakhir. Silahkan Gurunda, waktu dan tempat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hasil diskusi kita pada malam hari ini ya sahabat-sahabat sekalian terkait dengan konsep keselamatan. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi itu kemudian bukan makhluk melainkan Khalik. Kita tidak bisa melihatnya. Maka cara kita berhubungan dengan Allah, dengan pencipta kita hanya dengan cara beribadah. Dan ibadah yang kita lakukan harus berdasar kepada apa yang diperintahkan. Kalau kita diperintahkan kemudian berdiri, maka kita berdiri. Diperintahkan rukuk, wajib rukuk. Diperintahkan sujud, maka wajib sujud. Karena instruksi yang kemudian datang kepada kita itu adalah harus kita yakini bahwa itu adalah instruksi yang tidak putus dari yang menyampai sampai kepada sumber, atau dari sumber sampai kepada penyampai, yaitu Nabi yang hadir di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan oleh Allah kepada manusia disebabkan amal perbuatan yang telah manusia kerjakan. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 72. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan di dalam Al-Quran surah Al-Araf bahwasanya orang-orang yang kemudian ingkar terhadap perintah Allah, terhadap aturan-aturan Allah, Allah janjikan tempat spesial yang disebut neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Jadi merujuk kepada setiap orang kafir. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka asapnya sedikit pun. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kafir. Kafir di sini adalah orang yang ingkar kepada Allah, orang yang ingkar kepada perintah Allah, orang yang membelakangi aturan-aturan Allah yang seharusnya menjadi lakon dalam setiap kehidupan. Jadi saya simpulkan bahwa keselamatan di dalam ajaran agama Islam itu adalah hal yang sudah menjadi janji Allah kepada orang-orang yang memenuhi kemudian syarat, yaitu mereka yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bukan oleh karena melaksanakan perintah, bukan juga karena menjauhi larangan,
Sebab semua perintah ketika dilaksanakan, diukur kemudian daripada pahala perbuatan itu, tidak akan mampu kemudian membalas indahnya surga. Akan tetapi yang memiliki surgalah yang memberikan isyarat, memberikan syarat bahwa untuk masuk ke dalam surgaku adalah mentaati perintahku dan menjauhi larangan-laranganku. Saya kira demikian. Terakhir, terima kasih kepada Bapak Pendeta Budi Azali yang saya hormati. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi, Pak. Itu semata-mata hanya edukasi baik diri saya maupun kepada umat Islam yang ada di bawah. Dan kalau ada hal yang benar, mohon untuk direnungkan untuk sebagai pelajaran kita dalam agama, beracu bahwa agama ini mengajarkan kemudian manusia menuju kepada keselamatan di hari kemudian. Demikian dari saya. Terima kasih host, terima kasih semua guru-guru saya yang ada di sini dan juga netizen yang ada di bawah, teman-teman yang ada di channel Zulkifli M. Abbas dan channel-channel yang berafiliasi dengan sahabat semua. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasih tembakan dulu. Pak Budi, silakan Pendeta Buas untuk ininya, untuk closing statementnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bang Suma yang sudah berdiskusi dengan santun, dan kita sebetulnya mestinya semua bersyukur bahwa diskusi bisa berjalan dengan baik dan tidak ada saling hujat dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang perlu diteladani oleh semua pada waktu berdiskusi. Tidak boleh ada kemarahan atau kebencian, tidak boleh ada saling hujat dan sebagainya. Saya tetap percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan ke surga, bukan salah satu jalan ke surga. Kalau dia tidak datang ke dunia dan menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, semua manusia akan pergi ke neraka. Dan karena itu kalau memang ada yang kepingin masuk ke surga, dia harus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sama seperti saya percaya kepada dia. Dan kalau tadi ada komentar-komentar yang mengatakan Pak Buas jadi mualaf saja atau ucapkan kalimat syahadat saja dan sebagainya, saya berikan satu komentar, saudara ya. Orang yang menjadi mualaf maksud saya dari Kristen ya. Mualaf kan bisa dari agama lain. Tapi ya kalau mualaf dari Kristen, itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Saya akan berikan ayat sebagai bukti ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19 yang ditekankan ayat 19-nya. Ayat 18 mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi membicarakan antikristus ya. Lalu sekarang ayat 19-nya, memang mereka berasal dari antara kita. Jadi dulunya Kristen, ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bukan Kristen beneran, Kristen abal-abal ini. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi. Jadi menjadi antikristus itu ya, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, kalau saudara tanya kepada saya, orang Kristen itu yang Kristen KTP, yang Kristen abal-abal, berapa persen? Kalau saya perkirakan sedikitnya 90%. Wow, banyak sekali ya. Ya, itu bagi saya. Buset. Yang Islam abal-abal saya tidak ngerti. Tapi kalau kita abal-abal, sedikitnya 90%.
Itu baru Dan sedikitnya ya. Kalau banyaknya nggak tahu ya. Kalau mereka menjadi mualaf, nah itu bukan sesuatu yang mengherankan. Saya sama sekali tidak merasa aneh kalau mereka menjadi mualaf, masuk Islam, karena mereka tidak pernah sungguh-sungguh termasuk pada Kristen. Tapi kalau saudara minta saya menjadi mualaf, atau saudara minta saya mengucapkan kalimat syahadat, saya yakin saya adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan ayat ini mengatakan jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Bukan saya mau atau saya tidak mau, Tuhan memegang saya. Bukan saya memegang Tuhan dengan erat, tapi Dia memegang saya dengan erat. Dan karena itu saya percaya keselamatan itu tidak bisa hilang. Kalau orang betul-betul Kristen, betul-betul sudah selamat, tidak bisa dia kehilangan keselamatan itu. Sekian jawaban saya, atau closing statement saya. Dan untuk saudara sekalian. Moderator sama host, izin mau saya perdengarkan sejenak? Boleh, bisa? boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Sorry, belum selesai. Ini ada apresiasi di luar sana yang memantau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru berhenti istirahat di daerah Citrep dan saya dapat telepon yang luar biasa menyampaikan bahwa ada terjadi debat dialog antara Ustadz Zuma dengan Bapak Pendeta Budi Asali. Saya mohon dengan segala rasa hormat sampaikan salam sayangku untuk Ustadz Zuma, Abang Zuma. Dan yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah salam hormat dan luar biasa untuk Pendeta Budi Asali, karena saya diberitahu bahwa debat ini sudah 4 jam. Luar biasa Bapak Pendeta Budi Asali. Wih, daya tahannya. Hormat kainama kepada yang terhormat Bapak Pendeta Budi Asali. Salam hormat, sungguh-sungguh hormat dari kainama untuk Bapak Pendeta Budi Asali. Tolong disampaikan ya Bung Handi, dan juga salam sayang dan salam hormat untuk Ustadz Zuma, Bung Handi, dan semua yang di room. Ada kores juga katanya. Sekali lagi saya hormat banget sama Pendeta Budi Asali. Wah, daya tahannya luar biasa, 4 jam. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disampaikan. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kei. Masya Allah, itu apresiasi dari guru kami, dan alhamdulillah Pendeta Budi Asali beliau juga seorang mualaf gitu. Alhamdulillah. Gitu. Semangat Pak Pendeta ya, sampai jumpa di jilid ketiga. Terima kasih untuk closing statementnya. Tadi gurunya dapat sound effect, aku juga ngasih sound effect ke Pendeta Budi Asali. Oke, wadah bisa bilang yang di bawah, demikianlah dengan closing statement dari Pendeta Buas. Maka itu juga lah bagi kita closing untuk dialog kita di malam hari ini. Semoga manfaat dan menghibur, dan juga edukatif, dan juga tercerahkan dari apa yang narasumber sampaikan untuk kalian yang beragama Islam dan Kristen, dan untuk para pembenci-pembenci gurunda di luar sana. Belajarlah seperti senior kalian Pendeta Buas. Lihat gurunda gitu, lihat gurunda santun kan, iyalah, karena itulah Islam. Jikalau yang datang santun, maka kami pun santun. Dan Pendeta Buas membuktikan bahwa hukum kasih masih bisa dipertanggungjawabkan. Mantap Pendeta Buas, mantap. Sip lah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bang Kores. Iya ya. Bang Kores, itu Bang Riko biasa katanya ikut naik dulu sebentar. Ya, sekalian saya dulu sebelum kita tutup, saya mau mengumumkan adanya daurah Ramadan, yaitu kajian online via Zoom. Ini informasi dari Adinda kita, Ustaz Wafi, bersama dengan pemateri lainnya. Di sini saya lihat pengumumannya ada juga Dinda Kuryosmoto. Jadi diadakan kemudian
Zoom ya untuk daurah Ramadan secara online. Ada beberapa tema kajian yang akan diberikan oleh Ustadz Fafi, di antaranya puasa, zakat, Idul Fitri kontra Syiah, kontra liberal, kontra Wahabi Salafi, memahami kitab suci Yahudi dan Nasrani, menjawab subhat kafir tema ketuhanan, menjawab subhat kafir tema kenabian, yang akan diadakan tanggal 1 sampai tanggal 7 Ramadan, pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, jam 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, jam 16 sampai 17:30 waktu Indonesia Barat. Dalam satu hari ada 3 pertemuan. Jadi fasilitas itu materi kajian, meeting. Kemudian pendaftaran, teman-teman sekalian langsung ketik yang ingin ikut ya. Di sini saya lihat ada dana pendaftarannya. Setiap pendaftar itu mendaftar, biaya pendaftaran 350.000 per peserta, dan sudah ada kurang lebih 10 orang yang sudah mendaftar. Kontak langsung ke panitia, nomor HP-nya adalah 0, habis itu 8, setelahnya 2, setelahnya 3, setelahnya 3, setelahnya 1, setelahnya 8, setelahnya 9, lalu 9, lalu 1, lalu 4, lalu 0. Jadi 082, habis itu 331, setelahnya 899, lalu itu 140. Demikian ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin belajar melalui materi kajian daurah Ramadan oleh Dinda kita Gus Wafi, silakan menghubungi kontak yang tadi. Demikian saya umumkan, ini beliau minta untuk disampaikan kepada halayak banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Saya setengah menit dong, Res. Setengah Iya, menit. tugas Bang Andi. Iya. Sok aja. Jadi inilah cerminan bagaimana antara Kristen dengan Islam dan agama-agama yang lain di Indonesia. Mari kita tumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih mendalam, bahwa kita ini tidak ada perselisihan, kita ini tidak ada benci-membenci, tidak ada hujat-menhujat. Mari kita tumbuhkan silaturahmi, mari kita tumbuhkan toleransi umat beragama di Republik ini agar Indonesia maju tanpa ada perselisihan di sana sini. Bang Andi mau Bang Andi. closing, mau closing itu dulu nggak? Closing channel. Channel dulu. Ya silakan Bang Andi. Kores. Pak Budi Asali kalau mau undur diri dipersilakan Pak Budi Asali. Ya, Pendeta Buas, kalau udah mau istirahat silakan. Udah bebas. Oke. Selamat istirahat Pak Pendeta. Malam. Malam juga. Mandi. Pak, sehat-sehat terus Pak ya. Ini ada Bang Riko, Bang Kores, ada Bang Riko baru lagi. Ya, akhir Riko, silakan apa yang mau ditanyakan ke guruna? Mau iklan. Oh, mau iklan ya. Oke, siap. Yuk. Iklan. Kores suka lupa deh Kores ini. Iya, aduh. Ini Riko mualaf jualan tenggiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam satu Tuhan buat saudara sekalian di bawah dimanapun berada. Saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung, sedang berjualan untuk menghidupi keluarga aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang kami jual adalah empek-empek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, peletek cumi-cumi, dan stik cumi lada hitam. Itu sangat premium, enak ya. Bang Cuma juga sering beli itu. Nah, kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel, Si Cepat, dan JNT ke seluruh juga sering beli itu. Nah, kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel, Si Cepat, dan JNT ya, daster motif tenggiri. Ikhwan, itu seksi banget, serius. Lanjut. Ya, kepada teman-teman sekalian, untuk memudahkan kemudian lancarnya usaha saudara kita,
Bang Riko, silakan dipesan ya, jualan beliau, dagangan beliau itu sama halnya kita membantu beliau secara nyata, bahwa beliau seorang mu'alaf yang sedang berjualan ya. Berharap pada teman-teman muslim untuk membantu melariskan kemudian jualan beliau, dan itu sangat membuat kemudian perekonomian beliau dan keluarga itu bisa nyata kita bantu ya. Ada PMP Palembang, benar ya? PMP Sutra Tenggiri. Iya. Terus Abon Tenggiri. Pastel Tenggiri. Kuning. Pastel Tenggiri. Peletek cumi. Peletek udang. Cumi juga. Peletek ikan. Stek cumi. Ya. Semuanya. Itu. Bang Zuma sudah ngerasain semua. Kalau laku keras jangan lupa perpuluhannya sama Bang Zuma 1 kilo. Ya, bercanda. Ya, oke, terima kasih ya teman-teman. Silakan disupport semua dagangan teman-teman kita Riko ya. Bang Zuma, satu lagi tambahan bagi para netizen di bawah yang ingin mempersembahkan bingkisan cemilan ini kepada para debater, kami menerima ya. Jadi nanti akan kami sampaikan kepada para debater yang ada di sini, yang kalian yang fansnya yang mana, silahkan. Ya, terima kasih, gitu aja ya. Mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.